warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang anabolisme dan katabolisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alifah Mutia Zahra. Saya Karina Apriliani. Saya Novalia Kanza Zahra. Saya Renal Pratika. Saya Jeremy Otniel. Saya Dwi Ayu Rahma. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Alifah Mutia Zahra akan menjelaskan tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Yang pertama, tahapan respirasi aerob yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan tahapan pertama respirasi aerob yang terjadi di sitoplasma dan sitosol. Respirasi aerob pada tahap glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Fosfoenol pirofat akan diubah menjadi asam pirofat untuk pembentukan ATP. ATP itu apa sih? ATP itu adalah merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transfer aktif menuju mitokondria. Lalu ada NADH. NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Tahap kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria. Reaksi pertama, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan Ca2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu asetil KOA, CO2, dan NADH. Dihasilkan 2 asam pirufat dekarboksilasi menghasilkan 2 molekul CO2, 2 molekul NADH, dan 2 molekul asetil KOA. Asam pirufat akan melepas gugus karboksilat COOmin menjadi CO2. Lalu sisa atom C dalam CH3COOmin akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Lalu CH3COOmin akan berubah menjadi asam asetat. Asam asetat akan memberikan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Siklus Krebs merupakan proses yang terjadi setelah proses glikolisis. Siklus Krebs merupakan salah satu tahapan respirasi aerob yang terjadi di mitokondria. Siklus Krebs berasal dari karbohidrat yang keluar dalam bentuk lemak, sedangkan bahan yang masuk berupa asam amino yang dikeluarkan dalam bentuk karbohidrat. Proses tersebut mengakibatkan adanya pelepasan dan penangkapan ATP sebagai energi untuk jaringan. Sehingga siklus ini menjadi proses konversi lemak dari karbohidrat glikolisis menjadi energi berupa ATP adenosin trifosfat. Rantai transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi aerob. Transport elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi termal. Transport elektron berlangsung pada kristal atau membran dalam mitokondria. Molekul yang berperan dalam penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Selain itu, molekul lain juga berperan adalah molekul oksigen berupa urbium dan stikorom C dan stikorom A. Respirasi anaerob yaitu proses metabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob itu biasanya terjadi pada bakteri, ragi, maupun makhluk uniseluler yang berada pada lingkungan yang kadar oksigennya lebih rendah. Respirasi aerob itu dibagi menjadi 2 berdasarkan hasil katabolismenya. Yang pertama ada fermentasi alkohol dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Yang pertama ada fermentasi alkohol yaitu fermentasi yang mengubah glukosa menjadi energi, etanol, dan karbon dioksida. Contohnya dari fermentasi alkohol itu pembuatan tape yang menggunakan ragi. Yang kedua yaitu fermentasi asam laktat. Fermentasi ini yaitu yang menghasilkan asam laktat dan energi dan juga mengubah NADH menjadi NAD melalui perantara asam pirufat. Fermentasi ini juga berlangsung pada pembuatan keju, buttermilk, dan yogurt. Asam laktat yang dihasilkan pada proses fermentasi ini yaitu dapat membunuh bakteri dalam proses pembuatan makanan. Anabolisme reaksi penyusunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks terbagi menjadi 2, fotosintesis dengan cahaya, kemosintesis dengan energi kimia. Pelaku organisme autotrof tumbuhan alga, Chromatium sp,
Reaksi 6 CO2 ditambah 6 H2O ditambah energi cahaya menghasilkan C6 H12O6. Terjadi di jaringan mesofil, jaringan palisade, dan spons. Tahapan reaksi terang di tilakoid dan reaksi gelap di stroma. Reaksi terang terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia bergantung pada cahaya, terjadi di membran tilakoid dengan dua jalur. Memerlukan pigmen penyerap cahaya yang membentuk sistem disebut fotosistem. Selanjutnya adalah fotosintesis reaksi gelap atau biasa disebut sebagai reaksi Calvin. Reaksi ini terbentuk dari reaksi terang atau saat fotosintesis. Reaksi terang ini menghasilkan ATP, NADPH, dan juga O2. Untuk reaksi gelap itu menggunakan ATP dan NADPH sebagai energinya. Lalu reaksi gelap ini tentu digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa dan juga 3GP. Dalam tahapan reaksi gelap ini dibagi menjadi 3, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Dalam siklus reaksi gelap ini, yang pertama adalah 6-RUP akan menjadi 6-RUBP melalui transformasi ATP yang dipecah menjadi 6-ADP. Kemudian 6-RUBP ini akan menjadi 12 PGA dengan mengikat 6 CO2. Lalu 12 PGA ini akan menjadi 12 DPGA, yang mana 12 DPGA ini melalui transformasi menggunakan energi 12 ATP yang dipecah menjadi 12 ADP. 12 DPGA ini akan menjadi 12 PGAL melalui energi 12 NADPH dan juga 12 NADP. 12 PGAL ini dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu 2 PGAL akan menjadi glukosa dan 10 PGAL akan masuk ke dalam siklus yang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Novalia Panjazara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemosintesis dan juga metabolisme dalam protein dan juga dalam lemak. Yang pertama itu ada kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi dari hasil reaksi kimia. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaeobacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Jadi, kesimpulannya, kemosintesis adalah proses penyusunan zat organik dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk membentuk makanan dengan memanfaatkan hasil dari reaksi kimia. Kemosintesis terjadi tanpa adanya sinar matahari seperti di dasar laut. Tidak seperti fotosintesis yang membutuhkan cahaya atau sinar matahari, kemosintesis ini terjadi tanpa adanya sinar matahari dan terjadi dengan memanfaatkan hasil dari reaksi kimia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metabolisme di lemak dan juga metabolisme protein. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan pada suatu organisme, artinya mengubah energi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi dalam tubuh manusia. Ada 3 tujuan utama dalam metabolisme, yaitu yang pertama, mengonversi makanan menjadi energi. Yang kedua, mengonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa jenis karbohidrat, serta mengeliminasi zat sisa dari metabolisme. Dalam metabolisme, lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein, karena ketiga zat tersebut bertemu dalam daur Krebs. Kemudian yang pertama ada metabolisme dalam lemak. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol atau proses lipolisis. Asam lemak kemudian diubah menjadi bentuk yang dapat memberikan energi. Lemak tersusun dari karbon, hidrogen, serta oksigen. Terdiri dari asam lemak serta gliseran maupun gliseron. Selanjutnya ada metabolisme protein. Metabolisme protein terjadi dalam 2 fase, yaitu ada fase anabolisme dan juga fase katabolisme. Anabolisme adalah proses perubahan asam amino menjadi protein, sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Asam amino ini tuh digunakan untuk membantu glukosa menghasilkan energi. Proses metabolisme protein akan berlangsung pada usus halus ketika sudah melewati perut atau lambung.